Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi dengan judul presentasi faktor-faktor penentu niat untuk berzakat atas penghasilan kerja. Kami sendiri merupakan kelompok yang bernamakan Mari Muhasabah Diri, yang mana kita sendiri beranggotakan 5 anggota, di antaranya adalah, mungkin bisa next slide, Mbak Operator. Ada saya sendiri, Rin Susdianti Agustin, yang kali ini bertindak sebagai moderator. Lalu yang selanjutnya ada Naila Muhlisa, lalu yang selanjutnya ada Maria Tulkiptia, dan ada juga Mbak Nabila Zahra Fahraini, dan yang terakhir adalah Mbak Mahayat Nufus. Maka yang selanjutnya bisa dilanjutkan pada kesempatan kita kali ini. Sebenarnya presentasi kita kali ini adalah review jurnal yang sebenarnya berasal dari jurnal, yakni jurnal internasional, yang ini adalah Factor Influencing Zakat Compliance Comparative Study in Philippines, Malaysia, and Indonesia. Jadi jurnal ini awalnya diterima pada 21 September 2016, maaf. Lalu direvisi pada 6 Januari 2017, 18 Februari 2017, 1 Juli 2017, lalu diterima kembali pada 2 Juli 2017, yang mana jurnal ini merupakan jurnal riset akuntansi dan bisnis Islam volume ke-10 nomor 4 2019 halaman 528 sampai dengan 545. Nama jurnalnya sendiri secara resmi adalah JIABR 10,4. Lalu penulisnya adalah Saudara Abdullah Campong Andam dan Saudara Ahmad Zamroni Osman. Mungkin bisa next slide. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang latar belakang eh, presentasi kelompok kita kali ini. Yaitu studi ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat Muslim Filipina untuk membayar zakat atas pendapatan dari pekerjaan. Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana yang diperluas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat berzakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, norma deskriptif, dan norma moral memiliki hubungan positif dengan niat berzakat. Dengan menggunakan 384 responden dan kuesioner yang digunakan diadaptasi dari literatur sebelumnya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat Muslim Filipina untuk membayar zakat atas pendapatan dari pekerjaan masyarakat Filipina sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk berzakat di negara Filipina sendiri dengan mayoritas penduduk non-muslim, di mana tidak ada lembaga zakat yang beroperasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Naila. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai alat analisis dan persamaan regresi. Nah, di penelitian ini yang digunakan yaitu alat analisis yang digunakan yaitu adalah regresi OLS. Nah, persamaan regresinya ada di mana niat berzakat sama dengan fungsi sikap atau ATT, kontrol perilaku yang dirasakan atau PBC, kemudian norma perintah atau IN, norma deskriptif atau DM, norma moral atau NM, dan perilaku masa lalu atau PB. Next. Boleh, ya. Maka kita sudah akan masuk kepada pembahasan dari jurnal ini sendiri. Maka dengan itu saya akan memberikan alih kuasa presentasi ini kepada saudara yang bertugas, yakni saudara Maria Tulkiptia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama, hasil ini dari statistik deskriptif. Dapat dilihat bahwa dari data di atas, variabel-variabel independen yang ditemukan memiliki korelasi yang cukup dengan variabel dependen. Korelasi tersebut itu bernilai antara 0,371 hingga 0,699 yang berada di atas nilai minimum yaitu 0,3 Valen 2007. Kemudian dinilai dari skala 1 sampai 5, rata-rata niat untuk membayar zakat atas pendapatan kerja adalah tinggi, yaitu rata-rata skor ATT secara keseluruhan min X sama dengan 4,46 dan SD sampai dengan 0,67. Kalau di tabel tersebut, nilai dari X ini dapat dilihat pada kolom M. Kemudian, hal tersebut menunjukkan sikap yang positif terhadap pemberian zakat atas penghasilan dari pekerjaan. Sebaliknya, nilai rata-rata skor PBC secara keseluruhan X sama dengan 3,86 dan SD 0,7 menunjukkan kontrol rata-rata atas perilaku tekanan sosial yang dirasakan oleh kelompok preferensi dalam berzakat juga dinilai cukup netral, atau X sama dengan 3,87, SD 0,81. Pemeriksaan lebih lanjut tentang sejauh mana kelompok preferensi terlibat dalam memberikan zakat juga memiliki skor yang cukup netral. Di sisi lain, skor IN yang dipersonalisasi adalah tinggi,
yaitu X sama dengan 4,3 dan SD 0,86. Terakhir, skor untuk PB menunjukkan skor yang cukup netral, yaitu X sama dengan 3,83 dan SD sama dengan 0,77. Next. Oke, selanjutnya hasil ini tentang pengaruh faktor-faktor yang diidentifikasi dalam teori perilaku terencana yang diperluas terhadap nilai berzakat. Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai beta sikap memiliki hubungan yang kuat dengan niat, yaitu pada tabel ATT dapat dilihat bahwa Baik, akan saya lanjutkan dari pembahasan Nadia Zahra. Di sini data regresi, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut dihasilkan ATT atau sikap nilainya 0,495, di mana itu angkanya lebih besar daripada alfa. Artinya sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat. Variabel ini dianggap memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap niat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menguntungkan memberikan zakat atas penghasilan bagi karyawan di Kota Marawi, maka semakin besar kemungkinan juga mereka berniat untuk membayar zakat atas penghasilan mereka. Kemudian dengan demikian, umat Islam di Kota Marawi memiliki ATT atau sikap yang baik untuk memberikan zakat kepada kerabatnya yang mana mereka kurang mampu karena adanya rasa tanggung jawab dan rasa puas. Yang selanjutnya yaitu kontrol perilaku yang dirasakan atau PBC, di mana angka tersebut nilainya 0,089, yang mana p-value tersebut lebih kecil di mana angka tersebut lebih kecil daripada p-value. Hal tersebut menunjukkan bahwa PBC memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap niat berzakat. Maka terlepas dari kontrol yang dirasakan atas perilaku berzakat tersebut, niat karyawan Kota Marawi tetap sama. Jadi niat untuk memberikan zakat atas penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak dipengaruhi oleh persepsi kesulitan dari perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu norma yang tidak dapat diubah atau norma intrinsik, atau di situ disebutnya IN. Angka yang didapat yaitu 0,077, di mana angka tersebut lebih kecil dari alfa, sehingga IN memiliki hubungan yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan di Kota Marawi tidak dipengaruhi oleh tekanan sosial dari kelompok referensi ketika memutuskan untuk berzakat dari penghasilan mereka. Selanjutnya yaitu DN atau norma deskriptif. Di situ didapat angkanya yaitu 0,105, di mana angka tersebut yaitu lebih besar dari alfa yang digunakan yaitu 0,05. Artinya DN atau norma deskriptif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat berzakat atas penghasilan kerja, karena hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi persepsi orang lain untuk berzakat, maka semakin besar pula niat seseorang itu untuk berzakat atas penghasilan. Selanjutnya yaitu norma moral atau dalam model itu MN yang angkanya 0,194, di mana angka tersebut lebih besar dari alfa yang digunakan yaitu 0,01, yang artinya MN ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat. Artinya individu dengan nilai moral tersebut lebih tinggi dan akan lebih cenderung berniat untuk memberikan zakat atas pendapatan kerja, dan dapat diamati bahwa umat Islam di Kota Marawi tersebut sebagian besar adalah para profesional, dan MN atau norma moral ini para karyawan di Kota Marawi dapat dikaitkan dengan status profesionalnya mereka. Lalu yang terakhir yaitu perilaku masa lalu, di mana angka atau PB di mana nilai yang didapat yaitu 0,049. Artinya nilai tersebut tidak signifikan karena angkanya lebih kecil dari alfa, dan hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat di masa lalu tidak mempengaruhi muslim dalam keputusan mereka untuk membayar zakat atas pendapatan kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rilin. Oke, baik. Jadi dari diskusi yang sudah dilakukan itu, maka di sini ada poin pertama, ini adalah sikap. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dipastikan beta sama dengan 0,495 dengan p-value kurang dari 0,01, yang artinya ATT, sikap itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat. Lalu
Ini tadi kan sudah dibacakan ya teman. Maka di sini saya membawakan kesimpulan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Kesimpulan dari hasil studi ini, ya ini adalah menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap niat, sementara kontrol perilaku yang dirasakan dan norma induktif tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan studi ini juga membahas alasan-alasan yang mungkin atas pertemuan dalam studi ini seperti sifat pribadi dari memberikan zakat dan kurangnya tekanan pada isu zakat dalam ceramah keagamaan. Lalu penelitian ini menyimpulkan bahwa ATT, DN, dan MN memiliki pengaruh positif terhadap niat pemberian zakat. Meningkatkan arti pentingnya melalui program intervensi dapat menyebabkan kepatuhan zakat. Mungkin bisa next slide. Maka dengan itu setelah kesimpulan akan timbullah sebuah saran di mana saran ini memiliki beberapa poin, di antaranya adalah penelitian lanjutan. Ya ini sarannya menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut melibatkan lebih banyak responden dan berbagai latar belakang dan di wilayah Filipina untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat pemberian zakat. Lalu saran untuk poin yang kedua ini adalah fokus pada perilaku nyata. Ini mengusulkan untuk memperluas penelitian dengan memperhatikan perilaku nyata dalam memberikan zakat, bukan hanya niat, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat secara lebih mendalam. Dan poin yang selanjutnya ada di next slide. Ya ini yang ketiga adalah kolaborasi dengan lembaga zakat. Guna dari kolaborasi dengan lembaga zakat ya ini untuk mendorong kolaborasi dengan lembaga zakat atau organisasi keagamaan terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang praktek zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Lalu untuk poin yang selanjutnya ya ini saran yang selanjutnya adalah peningkatan kesadaran, di mana menyarankan untuk mengembangkan program pendidikan dan kesadaran tentang zakat di komunitas muslim di wilayah Filipina untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat itu sendiri. Lalu saran yang selanjutnya ada di next slide. Saran yang selanjutnya adalah penelitian komparatif, di mana menganjurkan untuk melakukan penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki konteks serupa untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat memberikan zakat di berbagai konteks budaya dan sosial. Dan untuk saran di poin yang terakhir ini adalah penelitian longitudinal. Ya ini mengusulkan untuk melakukan penelitian longitudinal untuk memahami perubahan niat memberikan zakat dari waktu ke waktu dan faktor apa yang mempengaruhi zakat itu sendiri. Maka berakhirlah sudah presentasi dari kami, mungkin cukup sekian. Mungkin sebelum presentasi ini diakhiri, maka akan diberikan dulu pertanyaan dari kelompok pembahas. Ya, bismillah, izinkan saya bertanya. Pertanyaan pertama, kenapa p-value yang digunakan dalam pengujian signifikan angkanya berbeda? Itu dulu. Oke, baik Mas Rehan Dimas, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada lagi dari kelompok pembahas yang ingin bertanya. Sekalian saja, langsung ke pertanyaan kedua. Ini bagaimana cara mengukur variabel independen? Karena yang tertera dalam PPT hanya bagaimana cara mengukur variabel dependen. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkin mengapa norma yang tidak dapat diubah atau WN yang dinyatakan tidak signifikan? Terus faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin kalau bisa salah satunya saja yang dijawab. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan Dimas atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Muhayatun Nufus. Kepada Mbak Muhayatun Nufus, dipersilakan. Baik, izin menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Mas Santi, kenapa p-value yang digunakan itu berbeda ya Mas, yang signifikan itu? Mbak Kirti tolong ditampilin yang table kedua, yang regresi.
Ya, di situ di dalam tabel itu disebutkan bahwa yang bintangnya 1, yang signifikan bintangnya 1, yang level 1 itu yang digunain itu p-value-nya 0,05. Terus yang signifikan bintang 2 itu p-value yang digunakan yaitu lebih besar dari 0,01. Terus yang di bintang 3 itu p-value yang digunakan yaitu 0,001. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Barangkali ada yang menambahkan atau masih bingung atau sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Randy. Sudah jelas. Oke, baik, karena pertanyaan pertama sudah jelas, maka akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua sendiri akan dijawab oleh saudari Naila Muflisah. Kepadanya kami persilakan. Jadi pertanyaan yang kedua tadi kan mengenai bagaimana mengukur variabel independennya ya. Jadi di sini penelitian ini memiliki ininya kuesioner. Jadi kuesionernya ini dibagi menjadi 9 bagian. Nah, untuk variabel independennya sendiri itu diukurnya pada bagian 2 hingga bagian 8. Nah, yang bagian 2 ini mengenai sikap, yaitu ATT tadi memiliki beberapa pertanyaan ya. Dia ada 7 pertanyaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bagian ketiga mengukur PBC. Di sini dia ada 5 pertanyaan. Kemudian IN itu di bagian 4 memiliki 5 pertanyaan. Kemudian di bagian DN memiliki 5 pertanyaan juga. Selanjutnya di bagian ke-6 itu ada MN memiliki 4 pertanyaan. Dan yang terakhir di bagian ke-7 ada PB dengan 4 pertanyaan. Jadi mengukurnya menggunakan kuesioner skala Likert 1 hingga 5. Apakah sudah cukup terjawab? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada kelompok pembahas. Maka yang selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, maka akan dijawab oleh rekan saya, yakni saudara Nabila Zahra Fahraini. Kepadanya kami persilahkan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan ketiga ya. Tadi pertanyaannya, mengapa norma yang tidak dapat diubah atau IN itu dinyatakan tidak signifikan? Dari tabel hasil pengaruh faktor-faktor ini dapat dilihat IN itu sendiri tidak ada bintangnya atau dinilai tidak signifikan. Nah, IN sendiri itu didefinisikan sebagai tekanan sosial yang dirasakan dari kelompok yang diteliti. Salah satu alasan yang mungkin mengapa IN ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan itu karena sifat zakat sendiri itu bersifat pribadi. Seperti halnya sedekah. Kan zakat itu biasanya diberikan secara anonim. Kemudian tidak signifikannya pengaruh tekanan sosial atau IN ini dalam berzakat juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa keluarga, teman, dan rekan-rekan memiliki tingkat pendidikan muzaki yang sama atau bahkan lebih rendah. Mungkin cukup dari saya. Mungkin bagaimana kelompok Oke, baik. Jadi dari diskusi yang sudah dilakukan itu, maka di sini ada poin pertama, ini adalah sikap. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dipastikan beta sama dengan 0,495 dengan p-value kurang dari 0,01, yang artinya ATT, sikap itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat. Lalu, ini tadi kan sudah dibacakan ya teman. Maka di sini saya membawakan kesimpulan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Kesimpulan dari hasil studi ini, ya ini adalah menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap niat. Sementara kontrol perilaku yang dirasakan dan norma induktif tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan studi ini juga membahas alasan-alasan yang mungkin atas pertemuan dalam studi ini seperti sifat pribadi dari memberikan zakat dan kurangnya tekanan pada isu zakat dalam ceramah keagamaan. Lalu penelitian ini menyimpulkan bahwa ATT, DN, dan MN memiliki pengaruh positif terhadap niat pemberian zakat. Meningkatkan arti pentingnya melalui program intervensi dapat menyebabkan kepatuhan zakat. Mungkin bisa next slide. Maka dengan itu setelah kesimpulan akan timbullah sebuah saran di mana saran ini memiliki beberapa poin, di antaranya adalah penelitian lanjutan. Ya ini sarannya menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut melibatkan lebih banyak responden dan berbagai latar belakang dan di wilayah Filipina untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat pemberian zakat. Lalu saran untuk poin yang kedua ini adalah fokus pada perilaku nyata. Ini mengusulkan untuk memperluas penelitian dengan memperhatikan perilaku nyata dalam memberikan zakat, bukan hanya niat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat secara lebih mendalam. Dan poin yang selanjutnya ada di next slide. Ya, ini yang ketiga adalah kolaborasi dengan lembaga zakat. Guna dari kolaborasi dengan lembaga zakat ya ini untuk mendorong kolaborasi dengan lembaga zakat atau organisasi keagamaan terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang praktek zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Lalu untuk poin yang selanjutnya ya ini saran yang selanjutnya adalah peningkatan kesadaran, di mana menyarankan untuk mengembangkan program pendidikan dan kesadaran tentang zakat di komunitas muslim di wilayah Filipina untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat itu sendiri. Lalu saran yang selanjutnya ada di next slide. Saran yang selanjutnya adalah penelitian komparatif, di mana menganjurkan untuk melakukan penelitian komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki konteks serupa untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi niat memberikan zakat di berbagai konteks budaya dan sosial. Dan untuk saran di poin yang terakhir ini adalah penelitian longitudinal. Ya ini mengusulkan untuk melakukan penelitian longitudinal untuk memahami perubahan niat memberikan zakat dari waktu ke waktu dan faktor apa yang mempengaruhi zakat itu sendiri. Maka berakhirlah sudah presentasi dari kami, mungkin cukup sekian. Mungkin sebelum presentasi ini diakhiri, maka akan diberikan dulu pertanyaan dari kelompok pembahas. Ya, bismillah, izinkan saya bertanya. Pertanyaan pertama, kenapa p-value yang digunakan dalam pengujian signifikan angkanya berbeda? Oke, baik Mas Rehan Dimas, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada lagi dari kelompok pembahas yang ingin bertanya. Sekalian saja, langsung ke pertanyaan kedua. Ini bagaimana cara mengukur variabel independen? Karena yang tertera dalam PPT hanya bagaimana cara mengukur variabel independen. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mungkin mengapa norma yang tidak dapat diubah atau UN yang dinyatakan tidak signifikan? Terus faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin kalau bisa salah satunya saja yang dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan Dimas atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Muhayatun Nufus. Kepada Mbak Muhayatun Nufus, dipersilahkan. Izin menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Mas Santi, kenapa p-value yang digunakan itu berbeda ya Mas, yang signifikan itu. Mbak Kirti tolong ditampilin yang tabel kedua, yang regresi. Ya, di situ di dalam tabel itu disebutkan bahwa yang bintangnya 1, yang signifikan bintangnya 1, yang level 1 itu yang digunain itu p-value-nya 0,05. Terus yang signifikan bintang 2 itu p-value yang digunakan yaitu lebih besar dari 0,01. Terus yang di bintang 3 itu p-value yang digunakan yaitu 0,001. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Barangkali ada yang menambahkan atau masih bingung atau sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Randy. Sudah jelas. Oke, baik. Karena pertanyaan pertama sudah jelas, maka akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua sendiri akan dijawab oleh saudari Naila Muflisah. Kepadanya kami persilakan. Jadi pertanyaan yang kedua tadi kan mengenai bagaimana mengukur variabel independennya ya. Jadi di sini penelitian ini memiliki ininya kuesioner. Jadi kuesionernya ini dibagi menjadi 9 bagian. Nah, untuk variabel independennya sendiri itu diukurnya pada bagian 2 hingga bagian 8. Nah, yang bagian 2 ini mengenai sikap, yaitu ATT tadi memiliki beberapa pertanyaan ya. Dia ada 7 pertanyaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bagian ketiga mengukur PBC. Di sini dia ada 5 pertanyaan. Kemudian IN itu di bagian 4 memiliki 5 pertanyaan. Kemudian di bagian DN memiliki 5 pertanyaan juga. Selanjutnya di bagian ke-6 itu ada MN memiliki 4 pertanyaan, dan yang terakhir di bagian ke-7 ada PB dengan 4 pertanyaan. Jadi mengukurnya menggunakan kuesioner skala Likert 1 hingga 5. Apakah sudah cukup terjawab? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada kelompok pembahas. Maka yang selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, maka akan dijawab oleh rekan saya, yakni Saudara Nabila Zahra Fahraini. Kepadanya kami persilakan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan ketiga ya. Tadi pertanyaannya, mengapa norma yang tidak dapat diubah atau IN itu dinyatakan tidak signifikan? Dari tabel hasil pengaruh faktor-faktor ini dapat dilihat IN itu sendiri tidak ada bintangnya atau dinilai tidak signifikan. Nah, IN sendiri itu didefinisikan sebagai tekanan sosial
yang dirasakan dari kelompok yang diteliti. Salah satu alasan yang mungkin mengapa IN ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan itu karena sifat zakat sendiri itu bersifat pribadi. Seperti halnya sedekah, kan zakat itu biasanya diberikan secara anonim. Kemudian tidak signifikannya pengaruh tekanan sosial atau IN ini dalam berzakat juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa keluarga, teman, dan rekan-rekan memiliki tingkat pendidikan muzaki yang sama atau bahkan lebih rendah. Mungkin cukup dari saya. Mungkin bagaimana kelompok Di sini selanjutnya mengenai variabel dan sampel. Variabel dependennya ini merupakan niat berzakat, dan variabel independennya ada sikap atau ATT, kontrol perilaku yang dirasakan atau PBC, norma perintah atau IN, kemudian norma deskriptif, norma moral, dan perilaku masa lalu. Nah, niat berzakat ini diukurnya menggunakan 6 item pertanyaan yang terdapat dalam bagian 8 dari kuesioner. Nah, skala yang digunakan itu skala Likert ya, dengan rentang nilai 1 hingga 5. Nah, sampel dari penelitian ini terdiri dari 450 karyawan di kota Marawi, Filipina, menggunakan purposive sampling. Nah, jumlah yang datang kembali dari purposive sampling itu terdapat 384 kuesioner yang dianggap dapat digunakan. Nah, jadi ada 129 laki-laki dan 254 perempuan. Mayoritas respondennya ini termasuk dalam kategori usia 20 hingga 30 tahun. Persentasinya yaitu 34,9% dan untuk usia 31 hingga 40 tahun itu persentasinya 109 sampai 28,4%. Nah, mayoritas responden ini berada dalam kelompok usia yang memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap, yang menunjukkan bahwa warga Marawi ini menunjukkan bahwa mereka diharapkan untuk membayar zakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Nabila Zahra.